Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi satelit. Adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Sisa artikel ini akan berkisar tentang satelit buatan. Apa itu uplink frekuensi dan downlink frekuensi? Uplink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Downlink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan satelit terbagi media transmisi adalah memiliki cakupan yang luas, bandwidth-nya cukup besar, dapat dijangkau dari mana saja. Komunikasi dapat dilakukan baik secara broadcasting maupun multicasting. Pemasangan relatif cepat, baik untuk negara yang memiliki infrastruktur komunikasi terbatas. Namun dari beberapa kelebihan tersebut, satelit juga memiliki banyak kekurangan, di antaranya untuk melewatkan sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi geostasioner. Data yang dikirim mudah untuk diambil. Biaya pemasangan mahal. Kecepatan akses tidak secepat media transmisi lainnya. Rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh alam, seperti hujan, debu, awan, dan lain-lain. Memerlukan beberapa kali kalibrasi agar tetap berjalan pada orbitnya. Memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Banyak satelit dikategorikan atas ketinggian orbitnya, meskipun sebuah satelit bisa mengorbit dengan ketinggian beberapa pun. Bandwidth. Mekanisme bandwidth. Istilah bandwidth terkadang mendefinisikan bitrate bersih, bitrate puncak kecepatan informasi atau kecepatan bit berguna lapisan fisik. Asymptotic bandwidth. Secara throughput yang asymptotic untuk jaringan adalah ukuran maksimum throughput yang untuk sumber serakah. Misalnya ketika ukuran pesan jumlah paket per detik dari sumber pendekatan dekat dengan jumlah maksimum. Typical of bandwidth. Bandwidth digital juga dapat mengacu pada kecepatan bit multimedia atau kecepatan bit rata-rata setelah kompresi data multimedia. Pengkodean sumber yang didefinisikan sebagai jumlah total data dibagi dengan waktu pemutaran. Internet connection bandwidth. Bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitung detik. Parameter mengukur lebar bandwidth. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari. Menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. Apa itu dedicated bandwidth? Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1 yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user lain. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa dibagi. Kualitas koneksi. Jelaskan secara mendalam jenis-jenis service pada TCP atau IP. Normal data user, yaitu penggunaan atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. 2. Network management. Layanan pada TCP atau IP yang manajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. 3. Streaming application. Streaming aplikasi adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan.
4. Critical Data Application, praktik tata kelola yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. 5. Network Security Management, memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall phishing yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger, dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. QoS, Quality of Service, yaitu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. 10. Delay, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga proses waktu yang lama. 11. Delay Palation, perbedaan delay keterlambatan satu arah ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. 12. Paket loss, kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. 13. Paket reordering, fenomenal terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan menerima paket. 14. Desynchronizing TCP sessions dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. 15. Average rate and bus size. Average rate adalah jangkauan rata-rata sedangkan bus adalah bandwidth tambahan di atas mix limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Komponen pendukung QoS. 1. Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. 3. Signaling, persinyalan, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. 3. Marking, penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat QoS perangkat lain mengklarifikasi lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. 4. Classification, mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, cell, dan header paket, sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. 4. Admission control, validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. 4. Congestion control, menggunakan algoritma penghindaran kongesti dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. 2. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik yang lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang dipresentasikan dalam suatu second rumus untuk menghitung nilai delay. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrakan, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya time to let paket. Software merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP.
Internet Protocol. Software merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yakni mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi berbasis IP. Software lebih dikenal saat ini dengan istilah IP/PBX, dan jaringan komunikasi di masa yang akan datang jelas akan terbagi menjadi dua, yaitu teknologi jaringan PSTN dan VoLP. Persinyalan SS7, sedangkan MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme SS7. Media Gateway (MG). Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan sirkuit dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Faktor dari fungsi sirkuit. Fungsi sirkuit berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Fungsi persinyalan mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MG, MGCP, IP, SIP, dan lain-lain. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface (AP), yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan. Application Server, elemen jaringan sirkuit yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayanan dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi dan atau layanan. Media Server. Media Server melaksanakan fungsinya yakni untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Jika diperlukan, ini akan mendukung Digital Signal Processing (DSP). Misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server, dilahirkan ke pihak ketiga. Conference Call, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. 5. Abbreviated Dialing, layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor yang diinginkan. Call waiting, layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atas service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelepon. Call-in Identification Restriction, service yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.